Hai anak-anak, kita jumpa lagi sama Ibu Lilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabarnya pagi ini? Mudah-mudahan sehat dan tetap semangat. Nah, untuk belajar hari ini kita akan belajar tentang tema 7, subtema 1, pembelajaran 3. Kalian sudah siap? Namun sebelumnya kita siapkan dulu bukunya dan kita berdoa. Yuk kita belajar. Kita mulai ya belajarnya. Pemimpin yang baik akan memperhatikan kepentingan seluruh anggota yang dipimpinnya. Pemimpin yang baik juga akan selalu mengajak anggotanya berbuat baik. Nah, sekarang di sini ada sebuah cerita, yaitu tentang Pak Andi. Pemimpin yang baik adalah orang yang mau terus belajar dari siapa saja. Sebagai ketua RT yang dicintai warganya, Ibu Erika banyak belajar dari Pak Andi. Beliau seorang lurah Kampung Palapa yang letaknya bersebelahan dengan Kampung Sehat Melati. Seperti banyak orang lainnya, Ibu Erika terinspirasi atas keberhasilan Pak Andi menggalang warga untuk menjaga kehidupan beragama dan kerukunan beragama, seperti yang dirasakan oleh Ibu Erika hari ini ketika menghadiri undangan peringatan Hari Kemerdekaan di Kampung Palapa. Ibu Erika mendengarkan pidato Pak Andi. Kemudian kita lanjutkan. Di sini nanti kalian baca selanjutnya tentang cerita Pak Andi ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan tentang teks bacaan Pak Andi yang tadi. Yang pertama adalah nilai-nilai kepemimpinan apakah yang dimiliki Pak Andi? Yuk, coba jawabannya apa ya? Yaitu agamis, kemudian belajar terus-menerus, persatuan dan kerukunan beragama, dan selalu bersyukur, kemudian memberi motivator dan inspiratif kepada orang lain. Sekarang lihat untuk pertanyaan keduanya. Di sini pertanyaan keduanya adalah manfaat apa yang diperoleh penduduk dari program atau kegiatan Pak Andi? Coba kira-kira apa ya jawabannya? Ya, manfaat yang diperoleh Pak Andi yaitu masyarakat merasa tentram, nyaman, aman, kemudian kebersamaan antar warga makin kuat, dan pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat. Sekarang lihat pertanyaan ketiga. Apakah Pak Andi sudah mengajak penduduknya mengamalkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan? Jelaskan. Kira-kira bagaimana ya kita menjelaskannya? Ya, sudah, dengan cara mengajak warganya untuk selalu bersyukur dan nikmat Tuhan yang telah diberikan. Selain itu, selalu mengajak warga masyarakat untuk lebih berperilaku sesuai dengan tuntunan agama. Kemudian pertanyaan keempat, apa yang dapat kamu teladani dari Pak Andi? Ya, yaitu selalu bersyukur, kemudian semua aktivitas diniatkan untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu menjaga kerukunan, persatuan umat beragama. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi, kita dapat menggambarkan sosok Pak Andi itu orangnya bagaimana, sesuai dengan imajinasi kamu masing-masing ya. Kira-kira kalau menurut kita jawab pertanyaannya bareng-bareng. Ya, setelah kita membaca teks tentang Pak Andi, kemudian tadi menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang Pak Andi, kalian bisa menggambarkan bagaimana ya sosoknya Pak Andi itu sesuai dengan imajinasi kamu. Nah, Ibu akan memberi sedikit gambaran tentang sosok Pak Andi ini.
Pak Andi adalah seorang pemimpin yang pantas untuk ditiru. Seorang pemimpin yang dalam tindakannya selalu diniatkan untuk beribadah, mampu memberikan inspirasi dan motivasi kepada warganya, juga mampu menjaga kerukunan, persatuan umat beragama di lingkungannya, dan selalu mengajak warganya untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah diterimanya, sehingga warga masyarakat menjadi lebih nyaman, tentram, damai, dan pada akhirnya mampu menjadikan masyarakat lebih sejahtera. Nah, itu kira-kira sosok Pak Andi ya. Kita teruskan. Nah, di sini ada Pak Andi menunjukkan penerapan nilai ketuhanan dalam masyarakat. Apa sajakah bentuk-bentuk penerapan nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari? Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-1 Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama adalah percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kedua, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan menganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ketiga, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Keempat, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kelima, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Keenam, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Nah, dari nilai-nilai Pancasila tersebut, di sini ada untuk kita diskusikan, yaitu identifikasilah penerapan nilai-nilai ketuhanan itu dalam kehidupanmu sehari-hari. Coba bagaimana cara kita mengidentifikasi? Ya, yaitu beribadah dengan rajin sesuai dengan agama yang dianut, kemudian menghormati dan menghargai pemeluk sesama agama atau antar agama, dan bersosialisasi dengan semua pemeluk agama tanpa membeda-bedakan. Kemudian pertanyaan keduanya, tuliskan pendapatmu mengenai pelaksanaan kehidupan beragama di lingkungan sekitarmu. Ya, misalnya pelaksanaan kehidupan beragama di daerah saya sudah berlangsung baik. Semua pemeluk agama dapat beribadah dengan tenang tanpa ada gangguan dari pemeluk lain. Adanya kebersamaan dan kerukunan antar umat beragama. Nah, itu kira-kira jawabannya ya. Nah, nanti tugas kalian yaitu kalian bisa mempresentasikan tentang sosok. Ya, nanti kalian bisa mempresentasikan tentang penerapan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sekarang ya, di sini ada anak yang sedang bercakap-cakap, yaitu negara kita menjunjung penerapan nilai-nilai ketuhanan. Bagaimana hubungan kita dengan negara lain? Negara kita berperan aktif dalam kerjasama antar negara, misalnya dengan negara-negara ASEAN. Nah, di sini ada peta ASEAN Tenggara. Coba kita lihat ya, yang termasuk ke dalam negara yang termasuk ke dalam peta Asia Tenggara. Di sini ada Laos, kemudian ada Thailand, ada Myanmar, ada Kamboja, ada Vietnam, kemudian ada Filipina, ada Brunei, ada Malaysia, ada Singapura, ada Indonesia. Nah, itu adalah negara-negara ASEAN Tenggara.
Kemudian perhatikan di sini ada pertanyaan. Yang pertama adalah negara apa saja yang masuk dalam wilayah negara ASEAN? Ya, yaitu Indonesia, Brunei, Kamboja, Timor Leste, Thailand, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, Malaysia, Singapura. Kemudian pertanyaan kedua, negara apa saja yang masuk sebagai anggota ASEAN? Yang termasuk sebagai anggota ASEAN yaitu Indonesia, Brunei, Kamboja, Thailand, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, Malaysia, Singapura. Jadi semuanya ada 10 negara. Kemudian nomor 3-nya, apa sumber daya yang menjadi keunggulan tiap negara ASEAN? Nah, ini adalah sumber daya ya yang menjadi keunggulan tiap negara ASEAN. Yang pertama negara Indonesia, yaitu kelapa sawit, kemudian tembakau, kemudian teh, karet, dan sebagainya ya. Kemudian negara Singapura, yaitu Singapura ini sebenarnya tidak memiliki sumber daya alam, namun Singapura ini memiliki sumber daya alam di bidang jasa, contohnya seperti perdagangan, pendidikan, kesehatan. Kemudian negara Brunei Darussalam, negara Brunei Darussalam ini yaitu minyak dan gas bumi, kelapa sawit. Kemudian Malaysia, sini kelapa sawit, kemudian timah, karet, dan teh. Kemudian untuk Vietnam adalah beras, kemudian teh, karet, dan sebagainya. Kemudian negara Thailand, yaitu beras, jagung, tebu, dan sebagainya. Kemudian untuk Laos ini emas, tembaga ya, kemudian pakaian jadi. Kemudian di negara Kamboja adalah karet, beras, kemudian minyak, dan batu permata. Kemudian Myanmar ini adalah tembaga, kemudian seng, perak, dan sebagainya. Kemudian di Filipina yaitu padi, jagung, tembaga, dan yang lainnya. Nah, itu untuk unggulan tiap negara ya. Sekarang pertanyaan keempat. Apa produk yang dihasilkan dan diekspor oleh tiap negara anggota ASEAN, ke negara mana produk tersebut diekspor? Ya, jadi produk yang dihasilkan dan diekspor ke negara mana? Contohnya, misalnya Indonesia ini mengekspor karet, kopi, kemudian tembakau, ini diekspornya ke negara Belgia. Atau misalnya aluminium, dia mengekspornya ke negara Jepang. Kemudian di negara Singapura, yaitu elektronik, telekomunikasi, ini diekspornya ke negara Malaysia atau Hong Kong. Brunei Darussalam, minyak dan gas bumi, ini diekspornya ke Jepang, ke Indonesia, ke Afrika. Kemudian Malaysia, yaitu kelapa sawit, karet, minyak bumi, ini diekspornya ke Cina, ke Singapura. Kemudian Vietnam itu beras, kedelai, kemudian gula, ini biasanya tujuan ekspornya yaitu ke Cina, ke Korea Selatan. Kemudian untuk Thailand, yaitu beras, jagung, tebu,
ini diekspornya ke negara Cina, Amerika, dan Jepang. Kemudian Laos, yaitu emas, tembaga, kayu, ini biasanya diekspor yaitu ke negara Thailand dan Cina. Kamboja, yaitu beras, kayu, minyak, dan gas bumi, itu diekspornya ke Amerika, ke negara-negara Uni Eropa. Kemudian Myanmar yaitu beras, tembaga, timah, batu permata, ini biasanya diekspornya ke negara Thailand, Cina, Singapura. Negara Filipina, padi, jagung, tembaga, ini tujuan ekspornya ke Cina, ke Taiwan, dan ke Korea Selatan. Nah, itu untuk pertanyaan nomor 4-nya, nanti bisa kalian lengkapi lagi ya. Kemudian untuk pertanyaan kelima, apa produk yang diimpor tiap negara ASEAN? Dari negara mana produk tersebut diimpor? Ya, sekarang adalah produk yang diimpor di tiap negara dan diimpor ke negara mana. Contohnya Indonesia. Indonesia itu bahan kimia, bahan bakar, itu negara asal impornya dari Cina, Jepang, dan Thailand. Kemudian negara Singapura, yaitu mesin, peralatan, kemudian bahan bakar, ini berasal dari impor negara Malaysia, Cina, dan Amerika. Kemudian Brunei Salam, tembakau, kemudian bahan pangan, mesin, ini asal dari impor yaitu dari negara Indonesia, Jepang, dan Singapura. Kemudian negara Malaysia, elektronik, emas, kemudian aksesoris, mesin, ini impor dari Cina, dari Singapura, dan dari Amerika. Kemudian Vietnam, yaitu mesin dan peralatan, kemudian bahan bakar minyak, elektronik, ini impor dari Amerika, Uni Eropa, dan Jepang. Kemudian negara Thailand, yaitu mesin, kemudian bahan kimia, besi, ini impor dari Cina, Jepang, Amerika. Kemudian Laos, yaitu bahan bakar, makanan, kendaraan, ini impor dari Thailand, Cina. Kemudian Kamboja, tembakau, tekstil, kemudian kertas, dan farmasi, ini adalah impor dari negara Thailand, Singapura, India. Kemudian Myanmar, yaitu pupuk, semen, dan peralatan, dan tekstil, ini diimpor dari Singapura, Cina, Thailand. Kemudian Filipina, produk elektronik, alat transportasi, mesin, ini diimpor dari negara Cina, Taiwan, Singapura. Nah, itu untuk pertanyaan nomor 5. Nanti kalian bisa mencari produk-produk yang lain dan diimpor dari negara mana ya. Kemudian ke pertanyaan nomor 6. Apa peran Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN? Ya, apa perannya ya? Yaitu turut membuka pusat promosi ASEAN, kemudian sebagai negara yang menyediakan cadangan pangan, kemudian menjalin kerjasama di bidang perindustrian dan perdagangan. Nah, itu jawaban untuk nomor 6. Nah, tadi kalian sudah menyebutkan negara-negara ASEAN, kemudian ekspor dan impor ya. Nah, sekarang kita akan kembali kepada teks pidato. Untuk teks pidato ini kita sudah dipelajari di pembelajaran 1 dan 2.
dan juga pembelajaran 3 ini. Nah, di sini akan menyebutkan hal-hal pokok yang ada dalam teks pidato, yaitu apa saja ya. Nah, di sini 1, salam pembuka, yaitu berisikan kalimat sapaan. Contohnya selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, yaitu hal pokoknya adalah pendahuluan. Apa itu pendahuluan? Yaitu memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Kemudian yang ketiga adalah inti, yaitu berisi pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Nah, itu adalah hal-hal yang pokok yang ada dalam teks pidato. Nah, anak-anakku sekalian, kalian sudah membaca, kemudian sudah menjawab pertanyaannya. Nah, tugas kalian hari ini adalah menuliskan nama negara-negara yang termasuk ke dalam negara ASEAN. Kemudian tugas yang kedua yaitu kalian menuliskan hal-hal pokok yang ada dalam teks pidato. Nah, itu saja tugasnya untuk belajar hari ini. Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya buat kita. Baik anak-anak, untuk pelajaran hari ini Ibu cukupkan dulu ya. Besok kita belajar lagi dengan materi yang lain. Dan mudah-mudahan pelajaran hari ini ada manfaatnya buat kita semua. Ibu tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.